Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satria Nugraha dengan NPM 2326010082. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Kampus 3 Sri Mandiri Sakti Bengkulu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang bertema penyakit migran atau sakit kepala. Apakah semuanya pada tahu apa itu penyakit migran? Ya, barang tentu tidak tahu ya, karena sudah banyak terjadi di kalangan kita. Baik, agar lebih jelas, mari simak video selanjutnya. Penyakit migrain. Latar belakang. Apa itu migrain? Migrain merupakan jenis sakit kepala yang terasa seperti berdenyut dan umumnya hanya terjadi pada satu sisi kepala. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab migrain. Kondisi ini pun termasuk penyakit saraf yang bisa memicu sederetan gejala seperti mual, muntah, dan terasa sensitif terhadap suara atau cahaya. Serangan sakit kepala ini bisa berlangsung selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari. WHO pun mengumpulkan data terkait pengidap sakit kepala pada sejumlah populasi manusia yang berusia 18 sampai 65 tahun. Ternyata sebanyak 30% di antara mereka adalah mengidap migrain. Serangan migrain bisa pertama kali terjadi pada usia pubertas, yang bisa terasa lebih berat bila terjadi pada usia 35-45 tahun. Penyebab migrain. Hingga kini, belum ada yang tahu dengan pasti apa yang menjadi penyebab migrain. Namun, pada banyak kondisi yang terjadi, ahli menemukan bahwa ada penurunan kadar dari salah satu zat kimia dalam otak, yakni serotonin. Hal ini pula yang para ahli duga menjadi penyebab trigeminal. Salah satu saraf pada otak merilis zat kimia pada meningen atau lapisan luar dari otak sehingga memicu munculnya rasa nyeri. Adapun faktor dan risiko migrain. Selain penyebab di atas, ada juga beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terjadi migrain, yaitu adanya riwayat keluarga yang memiliki kondisi serupa. Wanita 3 kali lebih mungkin mengalami migrain daripada pria, yang ahli yakini karena peran estrogen. Usia. Serangan jenis sakit kepala ini bisa bermula pada usia berapapun, meskipun serangan awal sering terjadi pada masa remaja. Kondisi ini biasanya memuncak pada usia 30-an. Setelah itu serangan secara terhadap menjadi lebih ringan dan lebih jarang. Diagnosis migrain. Diagnosis migrain didapatkan oleh dokter umum atau dokter spesialis saraf setelah mengetahui riwayat penyakit mengidap beserta keluarga, juga gejala yang muncul. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, biasanya termasuk pemeriksaan kondisi saraf. Untuk memastikan bahwa penyebab migrain bukan terjadi karena kondisi lain, dokter biasanya akan merekomendasikan beberapa jenis pemeriksaan lanjutan, seperti tes darah. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui adanya masalah pada pembuluh darah, infeksi pada otak dan tulang belakang, juga adanya racun di dalam tubuh. Pemindaian atau pemeriksaan dengan menggunakan MRI atau CT scan dilakukan guna mendapatkan gambar dari otak dan pembuluh darah secara lebih detail. Fungsi lumbal. Pemeriksaan ini dilakukan apabila pengidap diduga mengalami infeksi atau perdarahan pada otak. Dengan pengambilan sampel cairan dari saraf tulang belakang melalui celah pada tulang belakang. Adapun pengobatan migrain. Sebenarnya kondisi ini tidak bisa sembuh. Pengobatan bisa kamu lakukan hanya untuk mengurangi gejala yang terjadi. Pengobatan dilakukan berdasarkan dari usia, jenis, tingkat keparahan, dan kondisi kesehatan pengidap. Beberapa cara pengobatan mandiri bisa kamu coba, yaitu beristirahat di kamar yang sepi dengan penerangan minim atau gelap, melakukan pijatan pada kepala atau pelipis, memberikan kompres dingin di bagian atas dagu atau belakang leher, relaksasi otot. Adapun pencegahan migrain. Hindari faktor-faktor pemicu yang bersifat multifaktorial, antara lain
faktor hormonal, yaitu diet atau alkohol daging yang mengandung nitrat, monosodium glutamat, aspartam, coklat, keju yang sudah lama atau basi, tidak makan, puasa dan minum mengandung kafein. Psikologis, stres, kondisi setelah stres atau libur akhir minggu, cemas, takut, depresi. Lingkungan fisik, cahaya menyilaukan, cahaya terang, stimulasi visual dan sinar berpendar. Terima kasih. Baik, itulah materi dari penyuluhan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.